Kembali lagi bersama I Keep on Track Channel. Kali ini saya akan berbagi video cara scraping data JDID. Ya, video ini dibuat untuk menjawab salah satu tantangan salah satu viewer saya yang meminta untuk membuat scrap data JDID ya. Request itu udah beberapa hari yang lalu, baru sempat sekarang ya, karena sebelumnya saya sudah membuat scraping data dari AliExpress ya. Ya, kali ini saya akan berbagi scraping API-nya dari JDID. Kenapa? Karena menurut saya API lebih cepat ya, kemudian juga di samping lebih cepat juga lebih mudah. Namun demikian juga ada tingkat kesulitan sendiri untuk mendapatkan API-nya ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak semua request saya bisa penuhi. Umumnya yang saya penuhi adalah tantangan-tantangan baru ya. Jadi sesuatu yang belum pernah saya coba biasanya akan saya penuhi. Untuk yang lainnya ya mohon maaf, tidak semua saya bisa penuhi request Anda. Ya, pertama-tama kita masuk ke websitenya JDID dulu. Kemudian kita di sini kita cari ya, apa yang kita cari ya. Di sini sudah ada template-nya, kita bisa milih misalnya nyari Huawei, apa iPhone atau Puma dan selanjutnya ya. Tapi kali ini saya akan mencari produk yang sekarang lagi mungkin lagi ngetren ya, karena di Indonesia terutama TV analog sekarang sudah berubah ke digital. Jadi umumnya orang akan membeli set-top box ya, karena tidak semua TV dilengkapi dengan receiver digital, terutama untuk TV-TV lama ya. Oke, kali ini saya akan cari setup box ya. Anda juga bisa mencari apapun ya, mau cari laptop bisa, mau cari SSD bisa, mau cari lampu LED, apa meja lipat dan selanjutnya bisa. Konsepnya sama. Jadi Anda masukkan apa yang Anda cari di sini. Saya akan cari set-top box ya. Nah, kemudian dia akan muncul di halaman pertama ya. Kalau Anda menggunakan Selenium jauh lebih mudah ya, nggak perlu harus kalau dengan Selenium Anda tidak harus mencari API-nya, tapi cukup begini aja, nanti kita gunakan Selenium dia akan bisa terscrap semua ya. Kelemahannya Selenium adalah lebih lama. Oke, selanjutnya setelah muncul halaman pertama, kita akan lihat sampai dia ada berapa banyak ya. Ada 64 pages ya. Ada 64 pagination. Kemudian kita inspect ya. Ini juga cukup tricky ya. Jadi di JDID ini sama seperti di AliExpress, dia API-nya itu tersembunyi ya. Jadi kalau Anda refresh ya, ini di sini Anda tidak bisa temukan ya. Anda bisa cari satu-satu. Mulai dari sini kita tidak bisa nemukan ya API-nya. Dia akan muncul API-nya di pages berikutnya ya. Pages berikutnya itu maksudnya kita bisa klik ketiga atau kedua atau ke 64 dia baru muncul. Kalau kita klik di kedua kali dia akan muncul ke API-nya ya. Sama seperti video saya sebelumnya, scraping untuk AliExpress juga sama ya. Jadi API-nya tersembunyi. Kemudian kalau kita klik dua, nah dia akan muncul nih ya. Di sini ya, ini muncul nih. Tapi kalau yang satu tidak muncul. Nah, di sini baru kita lihat datanya apa aja. Datanya sesuai yang ada di sini aja ya. Ada harga, ada nama toko. Ya, cukup itu aja. Nanti yang lainnya Anda bisa kembangkan sendiri ya. Konsepnya sama. Oke, selanjutnya kita ambil ininya dulu. Jadi kita menggunakan ini ya, kita copy aja URL-nya
Ya, kita masuk ke VS Code. Selanjutnya kita akan bikin nama JD ID API ya, .py. Mungkin begini kali ya, JD ID .py begini ya. Selanjutnya Anda masukkan URL-nya yang tadi kita copy adalah ini. Namun demikian kita nggak perlu pakai semua karena ini masuk ke dalam query string ya. Jadi Anda cukup hapus saja sampai di ini, sampai di 1.0 ini. Kemudian kita menggunakan query string parameter QSP ya. Query string parameternya dapat dari mana? Dapat dari query string parameternya kita dapat dari payloadnya sini ya. Nih, ini kita copy aja. Selanjutnya kita paste di sini. Kita buat sesuai standarnya ya, gini. Ya, kira-kira query string parameternya seperti itu. Selanjutnya kita membutuhkan headers-nya ya. Ya, ini untuk metode get ini jauh lebih mudah daripada post ya. Kalau Anda lihat video saya sebelumnya, scraping untuk Tokopedia menggunakan post ya. Ini menggunakan metodenya get. Get rasanya lebih mudah karena kita tidak perlu banyak setting. Tapi kalau post sedikit lebih sulit menurut saya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke headersnya. Headersnya bukan di response header tapi di request header ya. Kita copy aja, mungkin nggak semua kita butuhkan. Kita copy semua. Kita copy ya, kemudian kita paste di sini. Kita bikin nama ini headers ya. Kita bikin headersnya ini dictionary ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Ini header maksudnya ya. Authority-nya kita butuh. Metodenya rasanya nggak perlu karena nanti di berikutnya akan muncul. Path-nya juga nggak perlu. Scheme-nya nggak perlu. Ini perlu. Ini juga nggak perlu. Ini nggak perlu. Cookies-nya perlu. Kemudian ya linknya juga. Ya, Anda coba-coba aja. Tidak semua ini bisa dipakai ya. Ya, headernya kira-kira seperti ini kita gunakan. Selanjutnya saya akan menggunakan ini ya, rest artinya respon ya. Variabel, kita bikin variabel namanya respon. Bisa cukup R atau whatever lah, boleh terserah ya. Kita gunakan rest sama dengan request ya. Requestnya ini ada error, kita harus import. Selanjutnya tadi di sini kan ada get tadi yang saya bilang, ini nggak perlu masukin karena kita udah masuk di requestnya. Ini ada get, kemudian URL-nya adalah ini, kemudian headernya kita pakai yang ini, kemudian paramnya adalah query string ini ya, QSP ya, begini. Kemudian kita rubah menjadi JSON file ya. Selanjutnya kita print dulu hasilnya seperti apa. Kita simpan. Kita akan panggil Python, kemudian jd id.api.py ini ya. Kita lihat hasilnya ya, ini keluar semua ya. Sampai di titik ini sudah pertanda bagus, kita bisa kembangkan. Selanjutnya ya, selanjutnya kita akan bikin satu titik dulu ya. Kita akan coba satu titik dulu, mulai dari nama produknya dulu ya. Ada di sini ya, data, kemudian masuk di paragraf.
ya. Anda bisa cari-cari satu-satu lah ya, paragraf ke 0 atau array ke 0 atau list ke 0, kemudian masuk di konten, kemudian kita cari ya ini kita bisa menggunakan mtitle ini, atau kita bisa menggunakan ya, menggunakan title ini juga bisa ya. Oke, saya akan mulai dari satu titik ini dulu. Title-nya kita copy, saya bikin di sini dulu aja. Kemudian saya akan bikin product name ya. Product name sama dengan res, kemudian ada di data, kemudian paragraf ya, data paragraf yang ke 0, data, kemudian paragraf, kemudian yang ke 0, lalu konten yang ke 0, lalu konten. Kita kopas saja supaya tidak terjadi kesalahan, kemudian title ya. Oke, selanjutnya title. Title-nya tadi kita copy, udah pindahin aja ke sini. Ini kita cut, ini kita paste, kemudian kita akan print dulu hasilnya seperti apa ya. Kalau dia berhasil, dia akan muncul nama produknya ya. Kita tes aja, kita simpan dulu, kita bersihkan, kita running sekali lagi. Apa yang terjadi? Nah, ini yang kita butuhkan ya. Ini adalah nama produknya ya, ini ya nama produknya ya. SKU name atau title juga sama ya, title. Setup box Ichiko DVB. Setup ya, ini keretanya di random ya, tapi nanti kita bisa periksa satu-satu, pasti hasilnya sama ya. Oke, selanjutnya berikutnya selain nama ya, ada harga ya. Harga ini price ya, price-nya ada di ya, ini kita copy aja, ini kita ganti price. Ini ya. Oke, selain price kemudian nama toko ya, ini ya nama toko. Nama tokonya adalah vendor name ya. Oke, selanjutnya apalagi? Oh ya, tadi yang price ini kalau kita lihat petik ini artinya dia dalam bentuk string ya. Terus kemudian juga ada koma, jadi komanya ini kita akan hilangkan. Kita replace komanya dengan nothing, dengan kosong. Kemudian ini tadi dalam bentuk string ya. Untuk itu kita harus rubah ke integer begini ya. Oke, cukup begini. Selanjutnya apalagi yang ada di sini ya, Anda bisa explore sendiri ya, apa aja yang ini ya, tapi rasanya yang muncul di sini cuma 3 item itu ya. Ada price, kemudian ada nama, title-nya ini, dan vendornya ini ya. Ya rasanya itu aja, sisanya nanti Anda bisa explore sendiri ya. Oke, selanjutnya kita akan print, kita akan lihat hasilnya ya. Oke, nama produk, kemudian harganya. Oh, satu lagi, shop name-nya belum dimasukin ya. Nah, ulang lagi sekali lagi.
Kita simpan, kita running lagi. Ya, ini ya. Ada nama store-nya, shop name ya. Begini ya, shop name. Oke. Selanjutnya kita bisa kembangkan menjadi, kita bikin variabel namanya rows, sama dengan kita copy aja ini, kita hitung jumlahnya berapa banyak ya. Ini begini ya, kita hapus, kemudian kita print panjang dari rows-nya berapa banyak. Jadi panjang rows yang dimaksud adalah ini ya. Jadi ini ada 0, 1, 2 sampai 59 ya. Jadi jumlah row-nya ada 60 ya, karena start dari 0. Oke, kalau dia benar harusnya keluar angka 60. Kita running. Ya, keluar 60 ya. Berarti oke ya. Selanjutnya kita bisa looping. Kita akan looping dengan cara for i in range. Range-nya mulai dari let's say 0 sampai dengan panjang dari ini ya, length daripada row. Ini kita bisa nonaktifkan dulu, kemudian kita copy aja nih. Nah, ini kita copy. Ya, selanjutnya kita ganti yang ini menjadi i, gini. Yang ini juga kita ganti menjadi i. Selanjutnya ini kita ganti jadi i, begini ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita bikin variabel namanya products, tipe datanya list ya, gini. Kemudian kita append ya. Jadi products.append. Kemudian yang kita append adalah ini ya, product name. Selanjutnya product price. Dan yang terakhir adalah shop name ya. Gini. Selanjutnya kita print, kita lihat hasilnya. Kita save, kita running sekali lagi, kita lihat hasilnya. Ya, ini keluar ya, tapi ini nggak enak dibaca nih ya. Supaya enak dibaca, kita akan rubah dalam bentuk data frame ya. Pertama kita import dulu pandas spd. Kemudian di sini ya, selanjutnya kita menggunakan ini ya, df sama dengan pd atau panda dot data frame. Kemudian produk ini kita dapat dari sini. Kemudian kolomnya sesuaikan dengan ini ya, nama produk pertama, kemudian harganya berapa, kemudian sellernya siapa, nama sellernya. Selanjutnya kita print df-nya. Kemudian kita lihat sekali lagi hasilnya seperti apa. Ya, sekarang lebih enak ya. Sekarang dalam bentuk tabel. Ya, dalam tabel dengan ya ini dengan 60 item. Kemudian ada nama produk, price sama seller name ya. Ya, ini sellernya kebanyakan Zafran Store nih ya. Ada Wawan, ada ini dah. Oke, selanjutnya dari sini kita akan simpan filenya dalam bentuk Excel. Ya, untuk menyimpannya kita menggunakan sintaknya df sama dengan df to Excel, kita rubah ke Excel. Kalau kamu ke CSV, kita ganti to CSV, kemudian nama filenya apa, saya kasih nama JDID aja, XLS, kemudian tanpa indeks. Indeks itu maksudnya yang ini ya,
karena kalau dengan indeks mulai dari 0 ini. Nanti kita bisa lakukan dengan menggunakan Excel untuk nomornya. Kemudian ada notifikasi ya, notifikasi adalah ya, notifikasi datanya telah disimpan di local drive. Oke, kita coba sekali lagi. Nanti kalau berhasil dia akan muncul di sini, ada namanya jdid.xls ini ya. Ya, ini ya muncul ya. Kita akan scrap semua ya, dari mulai halaman 1 sampai 64 ya. 1 sampai 64 ya. Oke. Ya, untuk itu saya akan bikin satu ini ya, satu apa namanya? Saya bikin supaya lebih manis aja, saya bikin begini. Ini kita tandain dulu ini bahwa ini kita nggak pakai. Pertama saya akan menggunakan ya sintaks standar ya, if name sama dengan main. Kemudian kita akan bikin namanya scrap apa produk ya, atau scrap aja, scrap cukup kali ya, scrap. Yang di scrap ini kita akan forwardin query stringnya ya. Jadi ini ada page-nya ya, ada page. Oke, kita bikin begini aja. Ya, ini query stringnya kita pindahin ke sini ya. Kita bikin gini, kemudian ya kita menggunakan ini ada page ya, jadi ini kita ganti dengan page. Kemudian kita juga akan forward untuk iya, rasanya begini ya, kita tes dulu aja ya. For i in range mulai dari page 1 sampai dengan 64. Kemudian ya kita gunakan ini ya, produk sama dengan scrap. Kita forwardin yang page-nya i ya. Selanjutnya kita bikin variabel namanya data sama dengan sebuah list. Kemudian kita bikin data.extend. Yang kita extend adalah produknya ya. Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya kita aja kita copy ini ya, kita copy. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita return. Selanjutnya kita copy ini ya, kita bikin data frame.
Oke, kemudian kita bikin satu lagi. Oke, selanjutnya kita panggil ini data frame-nya. Dengan isinya data, oke. Setelah itu baru kita simpan ke dalam Excel. Ya, kita deklarasikan df sama dengan ini. Kemudian baru kita simpan. Ya, rasanya begitu aja. Tapi untuk tester saya akan coba dulu 5 dulu ya. 5 itu artinya 5 dikali 4 ya. 1 2 3 4 ya. 5-nya nggak dihitung ya. Atau mau 5 juga boleh. Begini ya, kita ganti ya. 5 kali 1 page-nya adalah 60, berarti ada 300 ini kalau jalan ya. Kita running aja, kita lihat. Ya, tersimpan. Oh, saya lupa ya. Ini kita print aja ya. Saya lupa, kita print aja supaya kita lihat, kita bisa tahu hasil outputnya seperti apa ya. Kita bersihkan, kita running, kita tunggu sebentar. Ya, cuman beberapa detik ya. Nah, 300 ya. Ada 300 row, kemudian ada 3 kolom ya. Datanya telah tersimpan di sini. Kita bisa periksa. Ya, kita bisa periksa, kita kontrol ke bawah. Nih jumlahnya 300 ya. Oke, sampai di titik ini sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa kembangkan lagi untuk semua halaman ya. Ya, untuk semua halaman Anda tinggal ganti aja menjadi begini ya, kemudian kita simpan. Terus saya akan bersihkan dulu. Kita akan hitung berapa detik ya waktu yang dibutuhkan. Oke. Ya, kita akan mulai berapa detik. Kita running, ini juga kita running. Totalnya ada sekitar 3.800 ya. 3.800 lebih ya datanya ya. Kita lihat aja berapa detik yang dibutuhkan. Saya akan kembali setelah datanya semua terscrap ya. Ya, nggak sampai 1 menit ya tadi ya. Jadi untuk scrap 3.832 row 3 kolom itu kurang lebih 1 menit ya, nggak sampai 1 menit, tadi sekitar 58 detik ya. Oke, selanjutnya kita akan periksa hasilnya. Ya, kita periksa yang ada di sini. Selanjutnya kita bikin number ya. 1 2 kita blok, kita klik 2 kali di sini ya, kita rapikan begini, kita kontrol ke bawah. Nah, jumlahnya 3.832 ya. Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.